Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki pertemuan kita yang ke-10. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah siap menjalani perkuliahan hari ini. Ya, salam serta salam senantiasa tercurah juga kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Nah, pertemuan ke-10 ini pembahasan kita adalah terkait dengan salah satu biaya produksi, yaitu biaya overhead pabrik. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan segera share screen dan tolong diperhatikan penjelasan dari Ibu. Ya, pertemuan ke-10 ini kita akan mengeksekusi apa itu biaya overhead pabrik dan bagaimana cara perhitungan untuk penentuan biaya overhead pabrik ini. Ya. Biaya overhead pabrik itu adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Seperti kita ketahui bahwa biaya produksi itu ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan biaya overhead pabrik ini adalah selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, apa aja elemen daripada BOP? Elemen daripada BOP ini adalah di sini ada biaya bahan penolong. Ya, bahan penolong. Namun biaya bahan penolong ini akan masuk ke dalam elemen BOP apabila produksi untuk perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok pesanan. Karena kalau dalam metode harga pokok proses, BOP ini tidak biaya penolong ini tidak termasuk ke dalam BOP. Ya. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, itu juga merupakan elemen dari pada BOP. Penyusutan dan amortisasi aktivitas tetap pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan aktivitas tetap pabrik, biaya listrik dan air pabrik, serta BOP lain-lain. Nah, ini adalah beberapa elemen BOP. Namun tolong dicermati di nomor 1 ini, ya, ini adalah untuk metode harga pokok pesanan. Karena untuk metode harga pokok proses, bahan baku tidak termasuk ke dalam BOP. Begitu pula dengan tenaga kerja tidak langsung. BOP kita golongkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah penggolongan BOP atas dasar tingkah laku biaya atau hubungannya dengan aktivitas dan volume. Ya, ini meliputi ada biaya tetap, biaya variabel, sama biaya semi variabel. Jadi BOP berdasarkan tingkah laku biaya atau hubungannya dengan aktivitas dan volume dibagi menjadi biaya tetap. Ya, contohnya di sini adalah biaya asuransi pabrik. Jadi untuk biaya asuransi pabrik atau biaya penyusutan, ya, aktivitas tetap dan gaji staf pabrik itu sifatnya tetap. Ya, maka di sini dikatakan biaya BOP yaitu yang sifatnya tetap atau biaya tetap daripada BOP. Sedangkan biaya variabel ini biaya yang berubah-ubah, ya. Contohnya adalah sebagian dari biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya. Tenaga kerja tidak langsung ini bisa meningkat biayanya atau mungkin bahkan menurun tergantung dengan produksi. Kalau mungkin produksinya lagi banyak, bisa saja biaya tenaga kerja langsung ini meningkat. Begitu pula sebaliknya. Dan juga pemakaian biaya penolong dan juga bahan bakar. Sedangkan biaya semi variabel adalah biaya yang bisa dikatakan sebagai bisa tetap dan juga bisa berubah-ubah. Contohnya di sini adalah biaya pengobatan karyawan pabrik atau biaya reparasi. Yang kedua adalah penggolongan BOP atas dasar hubungannya dengan departemen. Ya. Jadi seperti kita ketahui di divisi produksi itu biasanya terdiri dari beberapa departemen.
Dan penggunaan BOP ini bisa didasarkan atas hubungannya dengan departemen. Yang pertama adalah BOP langsung departemen, yaitu biaya overhead pabrik atau BOP yang langsung digunakan oleh departemen tersebut. Ya, dalam hal ini salah satu biaya BOP yang bisa langsung digunakan oleh departemen tersebut adalah contohnya adalah biaya depresiasi mesin. Misalkan biaya mesin ini ada di departemen A, maka biayanya adalah biaya depresiasi mesin A. Atau biaya bahan penolong. Ini juga merupakan biaya overhead pabrik yang langsung digunakan oleh departemen. Sedangkan BOP tidak langsung departemen adalah biaya yang penggunaannya bersama-sama dengan departemen lain. Jadi di sini penggunaan BOP-nya bersama-sama dengan departemen yang lain. Contohnya apa? Biaya depresiasi gedung, ya, atau biaya pemeliharaan mesin. Nah, ini penggunaannya bersama-sama dengan departemen yang lain. Makanya dikatakan BOP tidak langsung departemen. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan tarif BOP? Langkah pertama untuk menentukan tarif BOP ya harus ada dasar untuk pembuatan budget daripada BOP. Dibuat dulu budget BOP ya. Dengan dasar di sini ada kapasitas teoritis, ada kapasitas praktis, ada kapasitas normal dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Ya nanti silakan kalian buka buku akuntansi biayanya ya terkait dengan dasar pembuatan BOP ini ya ada di halaman 193 ya. Halaman 193. Khususnya di halaman 198 ini ada dasar pembuatan budget. Tolong nanti kalian baca apa itu kapasitas teoritis, apa itu kapasitas praktis, dan apa itu kapasitas formal serta kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Ya, tolong dibaca maksud dan pengertiannya. Ya. Nah, setelah kita menyusun budget BOP, langkah selanjutnya ya untuk menyusun tarif BOP ini adalah memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Untuk memilih dasar pembebanan BOP kepada produk ini, dasar yang digunakan ada beberapa macam. Ada berdasarkan satuan atau unit produksi, ada berdasarkan biaya bahan baku, ada berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, ada berdasarkan jam kerja, dan ada berdasarkan jam mesin. Ya. Nah, untuk perhitungannya, ini ada rumusnya untuk masing-masing dasar pembebanan BOP. Ya, tolong teman-teman hafalin ya, jangan sampai salah rumus. Ketika kita menggunakan dasar pembebanan satuan produk atau unit, maka rumusnya adalah taksiran BOP dibagi taksiran unit produksi yang dihasilkan. Sama dengan tarif persatuan. Di sini adalah hasilnya adalah tarif persatuan atau tarif per unit. Tapi jika kita menggunakan dasar pembebanan biaya bahan baku, maka rumusnya adalah taksiran BOP dibagi taksiran bahan baku yang dipakai kali 100%. Hasilnya adalah persentase BOP dari biaya bahan baku yang dipakai. Ingat, hasilnya adalah persentase. Untuk biaya tenaga kerja langsung, ini rumusnya adalah taksiran BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung kali 100%. Ya. Hasilnya sama dengan persentase BOP dari tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah jam tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung. Ya, tolong jangan sampai keliru dengan biaya tenaga kerja langsung. Kalau yang D ini dibagi taksiran jam. Kalau ini dibagi taksiran biaya. Ya. Untuk jam tenaga kerja langsung hasilnya adalah BOP per jam kerja. Sedangkan yang terakhir adalah jam mesin, rumusnya adalah taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin.
sama dengan tarif BOP per jam mesin. Ya. Tolong rumus-rumus ini kalian hafalin, dan nanti dalam prakteknya kalian tinggal memasukkan angka-angkanya saja yang nanti prakteknya ada di dalam modul ya, teman-teman. Nah, untuk pembebanan BOP di sini contohnya ya. Jadi BOP ini ada yang BOP dibebankan, ada BOP sesungguhnya. Yang pertama adalah pembebanan BOP. Nah, untuk pembebanan BOP atau BOP dibebankan ini, angka yang dipakai adalah berdasarkan tarif. Ini tarif yang sudah kita cari, ini rumusnya. Ya. Contoh, ya. Tarif BOP sebesar 150%. Jadi 150% ini didapatkan dari tarif yang sudah kita hitung pakai rumus di atas ini. Ya. Tarif BOP 150% dari biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku adalah 2 juta rupiah. Maka pembebanan BOP adalah 150 tinggal dikalikan dengan 2 juta. Dapatlah 3 juta. Ya. Sehingga kita akan menjurnal BOP dibebankan ini, jurnalnya seperti ini. BDP BOP di debit, di kreditnya adalah BOP dibebankan. Ya, senilai 3 juta rupiah. Ini untuk BOP dibebankan. Ada juga BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya terjadi dikumpul atau dicatat untuk dibandingkan dengan BOP dibebankan. Ya, di sini diberikan contoh untuk BOP sesungguhnya, ini adalah bahan penolong, ada biaya tenaga kerja langsung, ada BOP lain-lain. Nah, BOP sesungguhnya ini akan kita jurnal. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah BOP sesungguhnya dibagi dengan persediaan bahan penolong, ya, berdasarkan soal ini 500.000, gaji dan upah ya terkait dengan biaya tenaga kerja langsung 1 juta, dan BOP lain-lain 1.300.000, sehingga BOP sesungguhnya total ada 2.800.000 ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung selisih daripada BOP? Jadi nanti kita akan selisihkan BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Apabila biaya BOP sesungguhnya lebih besar dibanding biaya dibebankan, maka itu merupakan laba bagi perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Untuk menghitung jurnal BOP ya, nanti akan dibuatkan jurnal, ini jurnal penutupnya karena BOP dibebankan harus ditutup ke BOP sesungguhnya ya. Jadi di sini jurnalnya adalah BOP dibebankan, di debit, di kreditnya adalah BOP sesungguhnya ya. Nilainya 3 juta ya, ini senilai BOP dibebankan. Sedangkan untuk selisihnya, apabila laba berarti BOP sesungguhnya di debit, di kreditnya adalah selisih BOP. Begitu pula sebaliknya jika rugi berarti di debitnya selisih BOP, di kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Ya. Tolong diperhatikan jurnal-jurnal ini, tolong dihafal ya. Ya. Intinya itu saja untuk biaya overhead pabrik. Insya Allah tidak terlalu sulit ya. Kalian tahapannya hanya mencari tarif pada BOP dengan menggunakan rumus ini ya. Kemudian nanti rumus ini setelah mendapatkan tarifnya baru kalian nanti kalikan dengan berapa biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja atau unit yang digunakan untuk produksi. Ya. Untuk selanjutnya nanti penjelasan ini dipraktekkan di dalam modul ya, modul yang harus kalian kerjakan ya. Ini adalah modul untuk pertemuan ke-10 biaya overhead pabrik. Ya. Tolong diperhatikan agar kalian tidak salah nanti dalam mengerjakan modul praktek ini. Yang pertama, PT Aulia Advertisement berproduksi berdasarkan pesanan pada bulan April 2013, di mana ada BOP sesungguhnya.
BOP sesungguhnya dirinci sebagai berikut ya. Namun kalian diminta untuk membuat jurnal BOP sesungguhnya ya. Buatlah jurnal untuk BOP sesungguhnya ya. Jadi BOP sesungguhnya kalau Ibu mau flashback tadi ke slide ya, BOP sesungguhnya jurnalnya adalah seperti ini ya. BOP sesungguhnya pada biaya-biaya yang dikredit ya. Kalian rinci ya, kalian rinci semuanya. Namun di sini dikatakan jika biaya yang dibayar dengan kas adalah biaya bahan bakar. Ya, berarti nanti untuk biaya bahan bakar ini kalian ganti dengan kas ya. Jadi tidak ditulis biaya bahan bakar tapi ditulis dengan kas karena biaya bahan bakar ini dibayarkan dengan kas ya. Selanjutnya untuk nomor 2 ini ya, ini adalah perhitungan tarif tadi yang Ibu sampaikan menggunakan rumus daripada BOP ya. PT T-shirt adalah perusahaan garment berdasarkan pesanan yang mempunyai taksiran BOP selama setahun sebesar 100 juta. Dengan perkiraan akan memproduksi 5.000 unit dengan menggunakan mesin selama 25.000 jam dan jam tenaga kerja langsung selama 4.000 jam. Ya. PT T-shirt ini menerima pesanannya 1.000 unit. Untuk mengerjakan 1.000 unit baju ini dibutuhkan 4.000 jam mesin dan 3.500 jam kerja. Bagaimana cara kalian menentukan tarifnya? Ya, silakan kalian menghitung tarifnya dengan menggunakan rumus. Ya, di sini ada menggunakan satuan unit produksi. Ya, kemudian menggunakan jam mesin. Ya, ini jam mesin ya, bukan yang lainnya, dan ini adalah menggunakan jam tenaga kerja, bukan biaya tenaga kerja, ya, jam tenaga kerja. Kalian cari dulu tarifnya masing-masing, ya, berdasarkan unit, berdasarkan jam mesin, berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Setelah dapat tarifnya, kalian kalikan dengan masing-masing unit ini untuk satuan unit, dikalikan juga nanti kalau jam mesinnya dikalikan berapa jam mesinnya dipakai, tarifnya ini juga dikalikan dengan berapa jam tenaga kerja langsung yang terpakai, ya, baru dapatlah biaya overhead pabriknya, ya. Oke, teman-teman semua, nanti tolong dicoba untuk mengerjakan modulnya, jangan sampai salah. Jika nanti ada hal-hal yang kurang paham dari penjelasan ini, bisa kita didiskusikan di dalam grup ya, silahkan. Jangan sampai nanti kalian kurang paham dan tidak bertanya ya. Silahkan saja bertanya, insya Allah nanti kita akan didiskusikan. Itu saja dapat Ibu sampaikan dalam sesi pertemuan ke-10 ini. Harapannya semoga dapat dipahami ya, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.